Lanskap politik Indonesia sedang bersiap menghadapi pergeseran tektonik politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita mengalihkan pandangan menuju pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2029, dinamika kontestasi tidak lagi sekedar tentang kelanjutan atau perubahan, melainkan tentang ledakan jumlah aktor politik yang akan bertarung di panggung perpolitikan tertinggi di Indonesia itu. Dipastikan akan melihat fenomena baru, banjir calon presiden dan calon wakil presiden, di mana batas maksimalnya kini hanya ditentukan oleh jumlah partai politik yang berhasil lolos sebagai peserta pemilu 2029. Partai politik yang selama ini terkunci rapat oleh oligarki koalisi tiba-tiba terbuka lebar dikarenakan pada putusan hukum monumental tepat pada tanggal 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi membacakan putusan nomor 62 garis miring PUU garis datar Romawi 12 garis miring 2024. Melalui putusan sejarah ini, Mahkamah Konstitusi secara resmi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau yang selama ini dikenal sebagai presidensial threshold. Aturan lama yang mengunci syarat pengusungan pada angka 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional kini telah runtuh. Secara teoritis dan praktis, keputusan ini mengubah total insentif strategis partai politik. Di masa lalu, partai-partai menengah dan kecil dipaksa tunduk pada dikte partai besar demi memenuhi ambang batas. Namun kini, setiap partai politik memiliki kedaulatan yang patuh untuk mengusung calonnya sendiri. Namun kini, setiap partai politik memiliki kedaulatan penuh untuk mengusung calonnya sendiri. Mengapa setiap partai politik akan sangat bernafsu untuk memajukan kadernya, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden? Faktor pendorong utamanya adalah koktail efek atau efek ekor jas. Dalam sistem pemilu serentak, keberadaan figur calon presiden ataupun calon wakil presiden yang merepresentasikan partai secara langsung di surat suara terbukti menjadi magnet elektoral yang kuat. Keuntungan untuk maju dalam kontestasi pilpres akan memberikan potensi lonjakan yang signifikan terhadap perolehan suara peserta pemilu di tingkat legislatif. Partai politik tidak lagi sekedar menjadi penonton atau pemandu sorak bagi figur dari partai lain. Mereka kini bertarung untuk eksistensi dan pembesaran faksi mereka sendiri di parlemen. Namun konsekuensi logis dari melimpahnya pasangan calon ini adalah terpecahnya suara pemilih secara masif. Dengan jumlah kandidat yang banyak, hampir dapat dipastikan bahwa tidak
akan ada satupun pasangan calon yang mampu meraup suara di atas 50% pada hari pencoblosan di putaran pertama. Kita sedang bergerak menuju sebuah kepastian Pilpres 2029 akan berlangsung dalam 2 putaran. Disinilah letak puncak dari pragmatisme dan seni kalkulasi politik Indonesia. Kepastian adanya putaran kedua menciptakan ruang negosiasi yang sangat mewah bagi partai politik pengusung yang kandidatnya tereliminasi di putaran pertama. Partai politik yang kalah di fase awal ini secara instan akan berubah menjadi kingmaster baru. Mereka memegang kartu truf yang sangat berharga bagi 2 pasangan calon yang berhasil melaju ke putaran kedua. Posisi tawar akan meningkat, transaksi politik akan menguat, dan konsesi kekuasaan akan dinegosiasikan di ruang-ruang tertutup demi mengamankan dukungan suara pada putaran penentu. Fenomena ini membawa kita pada karakteristik paling mendasar dari genetika politik Indonesia, yakni watak demokrasi yang cenderung sangat akomodatif. Di Indonesia, kekalahan dalam Pilpres bukanlah akhir dari segalanya, dan garis demarkasi antara kawan dan lawan politik bersifat sangat cair. Sejarah telah memberikan presiden yang sangat benderang. Kita tentu ingat bagaimana Prabowo Subianto setelah kontestasi yang begitu sengit pada Pilpres 2019 akhirnya memilih bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo. Pola yang sama berulang pada Pilpres 2024 ketika Muhaimin Iskandar yang sebelumnya berada di garis perubahan melangkah masuk ke dalam barisan pemerintahan pemenang. Artinya bagi partai politik dalam ekosistem pasca putusan MK ini, maju bertarung di Pilpres 2029 adalah strategi dengan risiko kerugian sangat minim. Minim risiko, tinggi penghargaan atau reward. Jika menang, mereka memimpin pemerintahan. Jika kalah di putaran pertama, mereka menjadi penentu di putaran kedua. Dan bahkan jika pada akhirnya mereka berada di kubu yang kalah di akhir putaran kedua, pintu akomodasi kekuasaan tetap terbuka lebar. Kultur politik kita yang alergi pada konsep oposisi murni membuka peluang besar bagi partai politik yang kalah untuk tetap bergabung di pemerintahan, mengamankan jabatan menteri maupun posisi strategis lainnya di badan-badan negara. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 tahun 2024 itu bukan sekedar mengubah dokumen hukum pemilu, melainkan mendesain ulang struktur kekuasaan Indonesia. Pilpres 2029 tidak akan lagi menjadi milik oligarki 2 atau 3 poros besar semata. Ia akan menjadi panggung festival politik yang ramai, penuh warna,
namun sekaligus syarat dengan kalkulasi transaksi dan akomodasi kekuasaan. Demikian, sampai jumpa.